Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bisa menikmati cuaca yang cerah, udara yang sejuk, semua hanya karena berkat Tuhan. Saudara, ketika kita ada di sebuah perkebunan, kebetulan pada pagi ini saya ada di perkebunan cabai ya saudara. Ketika kita ada di sebuah perkebunan, apakah itu perkebunan jeruk, mangga, apel atau lain sebagainya, ketika kita melihat pohon-pohon itu berbuah dengan lebat, kita pasti sangat senang. Kenapa saudara? Karena kita bisa menikmati buah-buah dari pohon itu. Sebab kita tahu begitu banyak manfaat vitamin yang terkandung dari buah-buah tersebut. Buah-buah ini selain kita bisa nikmati untuk diri kita sendiri, ini juga bisa kita berikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat menikmati manfaat dari buah-buahan ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, di dalam hidup kita juga sebagai orang percaya, Tuhan mau agar kita juga senantiasa berbuah. Buah di sini berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23 di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari ayat-ayat ini kita mengenal ada 9 buah roh yang Tuhan mau senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi mungkin kita berkata, aku belum bisa melakukan 9 dari buah roh tersebut. Tetapi minimal saudara, ada 1 yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat. Ya saudara, sebagaimana pohon dikenal dari buahnya, maka seorang juga itu dikenal melalui perbuatannya. Di dalam Alkitab ada diceritakan tentang seorang anak, ya, anak ini anak kecil, masih kecil, ya saudara. Ketika itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi membeli roti agar diberi makan kepada 5.000 orang yang bersama dengan dia. Nah, ketika anak ini mengetahui bahwa Yesus menyuruh murid-murid ini untuk pergi membeli roti, anak ini datang kepada salah seorang murid Yesus dan menyerahkan apa yang dia bawa, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara-saudara. Jumlahnya tidak banyak, jumlahnya hanya sedikit ya saudara. Secara logika itu nggak mungkin untuk bisa diberi makan kepada orang yang banyak. Tetapi yang Yesus lihat di sini bukan jumlahnya. Tetapi yang Yesus lihat bahwa di dalam diri anak ini, anak yang memberi ini, ada satu sikap murah hati, ada sikap kasih, ada kebaikan. Dia mau memberi, dia mau berbagi dari apa yang dia miliki kepada orang lain. Ini yang Yesus lihat di dalam diri anak ini. Alkitab tidak pernah menyebutkan siapa nama dari anak ini. Tetapi perbuatan dari anak ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk kita juga yang membacanya, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan mau kita sebagai umatnya senantiasa berbuah bagi dia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Yang pertama, dengar dan lakukan firman Tuhan. Kalau kita mau berbuah bagi Tuhan, dengar dan lakukan firman Tuhan. Seperti anak ini, di antara 5.000 orang yang ada pada saat itu yang mendengar khotbah Yesus, anak ini mendengar setiap firman yang Tuhan Yesus sampaikan, saudara. Dan dia lakukan firman itu melalui perbuatannya. Firman yang keluar dari mulut Allah dikatakan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika kita mau melakukan setiap firman yang kita dengar, maka firman itulah yang akan menumbuhkan, memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Senantiasa melekat dengan Tuhan. Ya, senantiasa melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 berkata,
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara, tidak ada cara lain yang bisa membuat orang dapat menjadi pelaku firman selain dia harus melekat dengan Tuhan. Dengar firman dan lakukan maka akan berbuah lebat. Itu kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berarti melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini Tuhan mau apa saudara? Kita umatnya, kita gerejanya, saudara dan saya. Kita senantiasa harus mengeluarkan buah-buah yang memuliakan, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Dengan kita melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, maka kita akan disebut apa saudara? Kita akan disebut sebagai murid-murid Yesus. Bahkan Matius 5 ayat yang ke-45 bagian B, kita akan menjadi anak-anak Bapa di sorga. Puji Tuhan. Jadi yang Tuhan mau kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi melakukan firman yang kita dengarkan. Maka kita akan berbuah lebat sehingga kemanapun dan dimanapun kita pergi, kita dapat menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena untuk itulah Allah memanggil dan menyelamatkan saudara dan saya. Agar melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui apapun yang kita lakukan, orang mengenal Yesus melalui kehidupan umatnya. Puji Tuhan saudara, firman Allah berkata apa? Jadilah terang, jadilah garam, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Mari saudara yang sudah mendengar, kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita mau tinggal terus melekat dengan Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Dan kita mau menjadi pelaku firman, maka lewat hidup kita ada buah-buah yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan kalau engkau sudah memanggil dan menyelamatkan kami menjadi milik-Mu. Tuhan, kami tahu tanpa engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami mau tetap tinggal hanya di dalam engkau. Kami mau terus melekat hanya kepada engkau seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Tuhan pimpin terus hidup kami. Beri kami kekuatan untuk dapat menjadi pelaku firman seperti yang engkau mau. Setiap firman yang kami dengarkan itu menjadi remah di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan agar kami dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimanapun keberadaan umat-Mu saat ini, kami percaya Tuhan Engkau Bapa kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam segala pergumulan kami Tuhan ada, dan Tuhanlah yang menolong kami, memberi kami kekuatan dan memberi kami kemenangan. Sehingga kami lebih dari seorang pemenang. Terima kasih buat hari ini. Hari ini adalah hari yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Allah Immanuel, Engkau terus menyertai kami, pegang tangan kami. Sampai kami hidup di dalam kebenaran-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami masuki hari ini bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.